Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Karman Official. Hari ini kita akan belajar penalaran umum dengan topik bahasan bahasa Panda. Baik, di soal nomor 1, perhatikan. Di sini ada gemolinea berarti baju cerah, gerimitu berarti kartu laporan, gila geri berarti laporan cuaca. Dari ketiga statement ini, ada kesamaan terletak di bagian geri dan geri di sini. Kita analisis berarti maknanya harusnya sama, yakni laporan. Yang pertama, gerinya itu letaknya di depan, tapi maknanya ternyata di belakang. Sedangkan geri yang kedua di sini letaknya di belakang, tapi maknanya ternyata di depan. Berarti bisa dipastikan susunannya itu dibalik ya. Susunannya dibalik. Kalau sudah tahu dibalik, berarti ketika ada pertanyaan cuaca cerah, ya berarti kita balik. Cerah cuaca. Cerah itu apa? Perhatikan, cerah ini letaknya di belakang. Berarti maknanya yang depan ini gemo. Berarti di sini harusnya diawali dengan kata gemo. Kalau dilihat dari opsi, jawaban Bravo, Delta, ya, dan E ini maksudnya gemo atau geme ya? Harusnya gemo ini ya. Ya, harusnya gemo. Lalu sedangkan cuaca di sini perhatikan cuaca letaknya di belakang berarti maknanya di depan gila. Gila. Berarti harusnya gemo gila. Jawabannya harusnya yang alfa. Yang E ini juga bisa benar kalau tadi tidak pakai huruf E ya. Harusnya pakai huruf O. Seperti itu. Jawabannya adalah gemo gila. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 2. Perhatikan, di sini ada tamceno berartinya langit biru, sedangkan senorak artinya biru laut. Dari sini ternyata ada kesamaan di ceno sama ceno ya. Ceno yang pertama itu posisinya di belakang, artinya ternyata birunya di belakang juga. Kata yang kedua, cenonya di depan, ternyata maknanya juga di depan. Berarti itu tidak dibalik susunannya. Ya. Tidak dibalik. Lalu di sini ada apomitel artinya bintang. Ini sepertinya ada kurang soal ya. Di sini harusnya bintang tertentu. Kita cek dulu saja. Lalu ketika ada pertanyaan langit terang ya sudah, karena tidak perlu dibalik, langsung aja fokus ke langit dulu. Langit itu ternyata tam. Gitu kan? Pastikan dulu di jawaban, biasanya opsi jawabannya tamnya itu hanya satu atau dua gitu ya. Bisa sistem eliminasi. Ternyata benar bahwa tamnya itu hanya di opsi E. Berarti terangnya itu harusnya di sini meter. Gitu ya. Berarti soalnya itu ada yang kurang di bagian ini tadi, apel meter itu harusnya bintang terang. Ya. Bintang terang. Seperti itu. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. Berikutnya soal nomor 3, perhatikan data hipotesis berikut. Arc artinya lebah, kit artinya sengat, teg artinya sapu, and blor artinya orang menyapu. Kesamaannya hanya terletak di bagian teg. Yang pertama, teg pertama artinya sapu, sedangkan teg artinya menyapu. Berarti kalau ada awalan huruf N di sini, berarti maknanya jadi menyapu. Ya. Teg artinya sapu, entek blor, enteknya ini di depan, tapi maknanya ternyata di belakang. Berarti susunannya itu dibalik. Kalau sudah tahu susunannya dibalik, soal ini harus dibalik dulu. Berarti soalnya menjadi tua, orang, berikutnya menyengat, terakhir lebah. Perhatikan, kita berarti harus mencari makna dari tua. Kalau dilihat di arti di atas ya, hipotesis di atas tidak ada kata tua. Kalau belum ada kata tua, ya sudah lanjutkan kedua dulu orang. Orang itu apa? Orang itu ini. Di depan, berarti artinya yang di belakang ini, blor. Berarti huruf keduanya, kata keduanya harusnya blor. Kalau dilihat kata keduanya harusnya blor, itu sudah ketahuan jawabannya adalah yang Bravo, yang lainnya salah. Nah, seperti ini.
Kalau mau meyakinkan lagi, coba ditengok bagian menyengat. Sengat aja itu kit di sini ya. Kit di sini artinya sengat. Lah kalau mau mencari kata menyengat, ya berarti tinggal ditambahin n aja. Berarti di sini n kit. Gitu kan? Sedangkan lebah sudah ada namanya arc. Nah, seperti ini. Blur and kid arc. Sudah ketahuan blur and kid arc. Berarti tua adalah kata baru yang belum ada di sini. Cari aja, ten itu kan belum ada di sini. Ya, belum ada di hipotesis. Berarti jawabannya tepat yang berapa? Pertanyaan berikutnya nomor 4. Titir bikel artinya makan nasi, sedangkan dokel tirtis ente brove artinya sosis dimakan adik. Perhatikan, di sini ada kesamaan titir sama tirti, ada unsur tambahan YS. Ya. Ternyata maknanya itu harusnya makan dan dimakan. Berarti kalau ada akhiran YS itu maknanya jadi dimakan. Ya. Berikutnya kita cari kesamaan lagi. Di sini ada ente brove, perhatikan, ente brove sama brove. Ya. Saya ulang, di sini ada brove, ente brove dan brove. Perhatikan, berarti maknanya sama-sama bahas AD. Nah, kalau dilihat brove sama brove sama, tapi ini ada awalan N, T. Tapi kok mananya sama-sama AD? Ya, kita lihat dulu susunannya. Kalau dari dokel tirtis ente brove-nya itu sebagai objek ya. Sedangkan brove ditik, brove-nya sebagai subjek. Nah, ini perbedaannya ternyata. Kalau brove itu posisinya sebagai subjek, sedangkan ente brove sebagai objek. Nah, berdasarkan data di atas, ya, ketika ada pertanyaan adik minum susu, ya, adik minum susu, kita bisa langsung sebenarnya kita cek adik itu apa. Kalau adik di sini sebagai subjek, berarti kita harus pakai yang brove. Sedangkan minum di sini posisinya adalah ditik. Ya. Ditik. Dilihat dari opsi saja sudah tidak ada jawaban dari adik minum susu ini. Ya, kita tulis dulu susu di sini berarti yang Regin ya. Regin. Jawaban ini ternyata tidak ada di opsi. Berarti sebenarnya kita bisa ubah supaya adiknya ini jadi objek. Kan boleh diganti yang awalnya adik minum susu jadi susu diminum adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cari lagi susu itu Regin. Ya. Kalau minum itu ditik, kalau diminum berarti kita hanya butuh menambahkan YS. Ya, berarti ditik itu minum doang, karena diminum tinggal ditambah YS, ditijis. Sedangkan AD ini sebagai objek, berarti kita jangan pakai brove. Pakainya yang NT brove. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya Regin, ditijis, NT brove. Jawabannya berarti yang tepat adalah yang E. Berikutnya soal nomor 5. Jika mahasiswa bermakna angka seperti ini, kalau kita hitung ya, MAHASISWA itu berapa huruf? Ya, ternyata makna angkanya lebih banyak, gitu kan? Berarti baru ini berapa nih kodenya, maknanya, kayak gitu. Berarti kita cek dulu, M itu huruf keberapa sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Huruf ke-13. Kalau kita hitung pakai jari ya, huruf ke-13. Ternyata maknanya huruf 12, berarti dikurangi 1. Ya kan? A, kalau kita lihat, A itu huruf pertama. Ternyata dikurangi 1 jadi 0. H itu huruf keberapa? Huruf ke-8. Kalau dikurangi 1 jadi 7. Berarti kita sudah bisa tahu bahwa polanya ini ke sini itu dirubah ke angka ya. Dari yang awalnya abjad kita rubah ke angka tapi nanti dikurangi 1.
Ya sudah, kalau di sini ada baru, B itu kan posisinya hurufnya kedua. Berarti dikurangi 1 sisanya 1. A itu huruf pertama dikurangi 1 sisanya 0. R itu huruf keberapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 18 ya. 18 dikurangi 1 posisinya 17. Ya. 1017. Kalau dilihat di sini, belum kita lanjutkan ke belakang saja itu sudah ketahuan. 1017 itu terletak di opsi yang A. Ya sudah, jawabannya pasti A. Baik, soal terakhir ya, ini soal nomor 6 ya. Di sini ada rumah, artinya saya tulis ulang di sini ya. Rumah di sini maknanya adalah X, A, S, G, N. Sedangkan motor maknanya ternyata adalah S, U, Z, U, X. Lalu pertanyaannya nanti kompor itu apa maknanya atau kodenya. Perhatikan. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah cek kesamaan dari yang diminta. Kompor itu ada nggak hurufnya di soal pertama sama soal kedua ini? Misal ada huruf O. O di sini ternyata maknanya sama-sama huruf U. Ya, sama-sama huruf U. Nah, sebenarnya juga bisa sudah kita lakukan di sini huruf keduanya U, dua terakhirnya juga U. Ya, huruf kedua pertama dan dua terakhirnya itu U. Kalau kita lihat jawabannya nggak mungkin bravo ya, salah. Huruf kedua pertama oke, huruf dua terakhirnya V, berarti dia salah. Sedangkan yang C bisa benar, huruf kedua dari depan dan dari belakangnya sama-sama U. C, D juga bisa, yang E nggak bisa. Ya. Kita lanjutkan, ada lagi nggak kesamaan huruf yang bisa kita cross check? Misal huruf M, dari kompor itu kan ada huruf M. M di sini ternyata artinya adalah huruf S. Ya. Dan di sini juga terbukti, M itu juga maknanya S. Berarti huruf ketiganya harusnya S. Ya, tinggal jawaban A, C, D. Ya, A itu huruf ketiganya S, C, X, salah. D itu juga huruf X, salah. Berarti jawabannya sudah bisa kita ketahui yang A. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa pembahasan untuk bahasa Panda sesi ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa kunjungi Karman Official. Ya. Selalu pantau terus channelnya untuk kalian bisa ikuti terus. Semangat belajar, sukses UTBK 2021.